Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Freddy Sudaryanto. Seperti biasa di kasus Jalan Cagak Subang subuh ini. Oh enggak, agak siang nih. Sudah agak siang sedikit ya. Obstruction of justice sepertinya memang betul-betul sedang diupayakan oleh Polda Jabar untuk segera dituntaskan. Sepertinya terlihatnya seperti itu. Maka kalau misalkan berkaitan dengan masalah obstruction of justice, sebenarnya bisa diduga, sekali lagi bisa diduga, ada 3 kunci orang yang terkait diduga keterlibatannya sebagai oknum di obstruction of justice. Ada 3 orang yang menjadi pembuka atau kunci pembuka terbukanya kasus Subang yang sebenarnya. Kenapa? Karena dengan adanya kunci ini berarti secara tidak langsung merekalah, kalau saya katakan merekalah, bukan dialah, merekalah orang-orang yang memang berperan di sana. Dan kenapa disebut dengan obstruction of justice? Artinya bahwa mereka mempunyai kemampuan berpikir, kemampuan pengetahuannya. Karena percuma saja obstruction of justice kalau dia tidak punya pengetahuan. Tentu saja orang yang diajak oleh gerombolan pelaku adalah ternyata orang-orang yang memang punya kapasitas. Tidak sembarangan memilih orang-orang untuk menjadikan obstruction of justice. Satu adalah dia bisa diajak kerjasama, ya. Karena kalau mengajak orang tidak bisa diajak kerjasama, ya susah nantinya, akan bocor. Satu adalah orang yang bisa diajak kerjasama. 2 adalah orang yang memang punya kapasitas, punya kemampuan. Ngapain juga ngajak kerjasama sama orang yang bodoh kan, pastinya. Pasti dia punya kemampuan, minimal dia punya posisi lah di obstruction of justice atau di keorganisasiannya. Nah, ada 3 kunci. 3 orang kunci pembuka sebuka-bukanya. Dan dengan ketiga orang ini sebenarnya bisa merembet kepada yang lain-lainnya dan bisa membuka sebuka-bukanya siapa semua peran-peran di belakang ini semua. Di belakang kasus Subang hingga 2 tahun lebih lenyap. Begitu saja, maksudnya tidak ada indikasi-indikasi ke arah tersangka. Bisa dibayangkan kalau Ramdhanu misalkan tidak mengakui pada saat itu. Tetapi sekali lagi bahwa peran-peran yang saya katakan bahwa ada mastermind, kemudian juga ada helpernya, dan nanti kita akan lihat di sana semua akan terbuka semuanya. Mudah-mudahan 3 orang kunci pembuka ini akan segera, karena 1 kunci sudah terbuka, 1 kunci sudah diambil, tinggal 2 kunci lagi. 1 kunci sudah diambil, yaitu Ibda Taryono, tinggal 2 kunci lagi. 2 kunci inilah yang kita tunggu. Andaikan 2 kunci ini sama-sama diambil, naikin ke atas, maka ini akan terbuka. Buat apa mereka juga mempertahankan, ya? Maka mempertahankan terus untuk tidak mau membuka. Memang ada keraguan sedikit masyarakat, ada keraguan. Kenapa keraguannya 9 bulan? Karena 9 bulan ini menjadikan keraguan masyarakat. Wah, Bang Fred, sepertinya kalau untuk 9 bulan, kemungkinan ada sedikit kemungkinan dia tidak mau terbuka. Karena dia akan menunggu 9 bulan di sana. Akan bertahan 9 bulan untuk tidak bersuara, supaya kasus Subang ini tidak terguncang. Ada sebagian masyarakat berpikiran demikian. Kecuali Bang Fred, kalau misalkan itu lama hukumannya, di atas 5 tahun. Tapi apakah ada kasus-kasus seperti ini, kasus obstruction of justice yang hukumannya di atas 5 tahun? Tentunya silakan pakar hukum yang akan menjawab. Apakah ada di atas 5 tahun? Kalau tidak salah sih, kalau tidak salah ya, ada yang 6 tahun kalau tidak salah. Tapi sekali lagi saya tidak tahu. Hanya pakar hukum, orang-orang hukum yang paham masalah ini. 9 bulan, keraguan masyarakat bahwa Ibda Taryono tidak akan membuka, Bang Fred katanya. Seperti itu. Tunggu dulu ya. Karena pemikiran orang akan berbeda. Walaupun memang kita akan berpikiran secara general gitu. Tetapi kita harapkan bahwa memang Ibda Taryono
akan membuka sebuka-bukanya, dan dua kunci yang lainnya akan membuka. Mudah-mudahan dua kunci ini akan segera naik ke atas, seperti halnya adalah Ibda Taryan. Dua kunci ini juga pemegang, ya, mereka pemegang sistem daripada circle kasus Subang. Tentunya juga sekali lagi bahwa ini adalah antara tarik menarik, siapa cepat siapa dapat, istilah katanya begini, demikian. Kalau misalkan dua kunci ini sudah diindikasikan, maka gerombolan pelaku pasti juga bergerak juga. Tergantung sekarang gerombolan pelaku ini apakah masih punya kekuatan, apakah masih punya kekuatan material. Tentunya pertanyaannya itu. Sekarang ada tarik ulur. Kita tunggu saja sejauh mana nanti perkembangannya. Apakah dua kunci ini akan juga dinaikkan ke arah tersangka? Maka jika memang dua kunci ini akan dinaikkan ke arah tersangka, maka kemungkinan akan terbuka semuanya. Begitu alot sebenarnya, begitu alot. Dan sekali lagi, dengan ditetapkannya Ibda Taryono sebagai tersangka, kita jangan terlena. Kita jangan terlena dengan 9 bulan soalnya ya. Dengan ditangkapnya hanya sebagai perdana, jangan. Kita terus kawal terus, kita support terus Polda Jabar, ya, agar terus ungkap bahwa memang kasus Subang ini ada obstruction of justice-nya, dan itu nyata obstruction of justice-nya, ya. Dan kalau misalkan 3 orang ini dijadikan tersangka, tidak menutup kemungkinan dari mulai mastermind kemudian helper-helpernya itu akan terungkap. Karena helper ini ternyata helper ini bergeraknya adalah akar rumput. Ya. Helper ini bergeraknya seperti akar rumput. Ya, bagaimana akar rumput? Dari bawah. Sistemnya gerilya. Kalau istilah perang TNI itu istilahnya gerilya. Ya, mohon maaf. Sistemnya gerilya, akar rumput, tak. Jadi ke bawah larinya. Jadi larinya ke bawah, dia meremetnya, tak. Sehingga membiaskan. Nah, membiaskan inilah helper yang kelas bawah atau kelas akar rumput. Mastermind-nya ada di atas. Tapi sangat luar biasa, ya. Saya cuma nanti akan pengen tahu setelah adanya misalkan dibongkar, apakah mereka helper juga mendapatkan bagian dari mastermind, mendapatkan bagian, terutama bagian bisa saja material, bisa berbentuk uang. Apakah berbentuk uang? Bisa saja kan? Apakah berbentuk fasilitas yang lain, ya? Apakah berbentuk kendaraan? Apakah berbentuk sebidang tanah dan lain sebagainya? Tidak menutup kemungkinan hal-hal itu bisa terjadi, ya. Karena sekali lagi bahwa pergerakan helper ini ada bergerakan ke dasar, ke akar rumput, membiaskan seperti itu. Nah, sebenarnya kalau misalkan bilang jahat, mereka lah sebenarnya yang lebih jahat. Ya, mereka lah yang lebih jahat. Karena apa? Mereka mengetahui pelaku-pelakunya, tetapi berusaha untuk menutupi. Malah bukan hanya menutupi, tetapi membuat sistem. Ini kan lebih jahat sebenarnya. Padahal 2 nyawa korban telah hilang. Dan kita yakini bahwa tangan Tuhan akan ikut campur dalam hal ini. Nah, Tuhan melihat, ya, 2 makhluk yang tidak berdosa begitu saja dihilangkan oleh orang-orang dan berusaha untuk menutupi ini semua. Ya, tentu hukum karma atau hukum alam yang akan berbicara. Kekuatan manusia memang ada batasnya, tetapi kekuasaan Tuhan tidak ada batasnya. Apakah akan dilawan kekuatan Tuhan? Tidak ada yang bisa melawan, hanya waktunya saja. Hanya waktu saja yang akan berbicara nantinya. Tuhan melihat siapa yang bergerak di sana. Tuhan melihat siapa yang bergerak di sana. Termasuk akar-akar rumput juga, helper itu bergerak di sana. Tuhan tahu itu. Maka ya tunggu saja bahwa hukum alam yang akan bicara di sana. Tidak akan lepas. Akan terus dibuntuti
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.